Halo anak-anak semuanya, bagaimana kabarnya hari ini? Pasti baik-baik saja bukan? Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa. Nah, doa akan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran juga, kita akan menyanyikan lagu Garuda Pancasila. Nah, anak-anak, sebelum memulai pembelajaran, apakah anak-anak tahu apa yang akan kita pelajari hari ini? Nah, jadi anak-anak, hari ini kita akan mempelajari Pancasila sila kedua yang berbunyi kemanusiaan yang adil dan beradab. Nah, anak-anak, sebelum Ibu menjelaskan materi yang akan kita pelajari hari ini, Ibu akan menjelaskan tujuan pembelajaran kita untuk pertemuan kali ini. Nah, jadi nanti anak-anak mampu memahami makna sila kedua Pancasila. Kemudian, anak-anak mampu menunjukkan contoh sikap kemanusiaan yang adil dan beradab di sekolah. Lalu, anak-anak mampu menganalisis nilai yang terkandung dalam komik. Kemudian, anak-anak nanti mampu membuat cerita pendek tentang sila kedua Pancasila berdasarkan pengalaman pribadi anak-anak masing-masing ya. Kemudian, secara berkelompok nanti, anak-anak mampu membuat video pendek tentang sila Pancasila sila kedua. Jadi, anak-anak, itu tujuan pembelajaran kita pada materi kita hari ini. Nah, kali ini Ibu akan bertanya terlebih dahulu, apakah ada yang tahu bunyi sila kedua Pancasila? Nah, jadi bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian, di sini Ibu akan menjelaskan bunyi dan lambang sila kedua Pancasila. Jadi bunyi sila kedua Pancasila yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemudian lambang sila kedua Pancasila yaitu rantai emas, di mana rantai ini terdiri dari mata rantai berbentuk persegi dan juga lingkaran yang saling terhubung. Kemudian mata rantai persegi ini yang berarti laki-laki, kemudian mata rantai bulat itu berarti perempuan. Jadi semuanya saling terhubung tanpa perbedaan, itulah maksudnya. Kemudian di sini menandakan bahwa semua manusia itu saling terhubung dan butuh satu sama lain yang terikat. Dan warna emas berarti nilai manusia itu yang sangat berharga. Nah, kemudian arti dari kemanusiaan yang adil dan beradab yaitu semua manusia itu sama derajatnya. Tidak boleh dibeda-bedakan. Kita harus berbuat adil kepada siapapun. Kemudian kita harus bersikap baik, sopan, dan menghargai orang lain.
Nah, kemudian tidak boleh bersikap kasar, sombong, dan menyakiti orang lain. Kemudian anak-anak, di sini ada contoh sikap sila kedua Pancasila di sekolah. Jadi yang pertama itu ada yang tahu? Oke, jadi di sini Ibu akan menyebutkan beberapa contoh sila kedua Pancasila yang ada di sekolah. Yang pertama, pastinya menolong sesama teman tanpa membeda-bedakan. Kemudian menghargai agama, ras, suku, pendapat. Kemudian tidak boleh membuli teman di sekolah. Mengucapkan terima kasih dan meminta maaf dengan sopan kepada siapapun di sekolah. Kemudian bersikap adil saat bermain, tidak pilih kasih, kemudian bersikap ramah dan santun kepada semua warga sekolah. Kemudian di sini ada larangan atau sikap yang tidak sesuai dengan sila kedua Pancasila. Yang pertama, menyombongkan diri atau merasa lebih dari yang lain, membeda-bedakan teman karena suku, ras, maupun agama, kemudian menyakiti orang lain, baik fisik maupun perasaan. Nah, kemudian tidak boleh kita mengolok-olok teman. Kemudian tidak mau minta maaf kalau berbuat salah. Jadi, itu contoh larangan yang tidak boleh dilakukan ketika di sekolah. Kemudian di sini ada manfaat menerapkan sila kedua Pancasila. Yang pertama, hidup menjadi rukun dan damai karena kita tidak punya musuh. Kemudian punya banyak teman karena kita saling menghargai. Lalu lingkungan menjadi aman dan nyaman. Kemudian dihormati orang lain karena bersikap baik. Jadi anak-anak, itu materi yang dapat Ibu sampaikan pada hari ini. Nah, anak-anak, di sini Ibu akan menampilkan contoh video pendek mengenai sila 2 Pancasila. Nah, di sini nanti anak-anak bisa menuliskan apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam video ini ya. Woi, Tungku, kau tuh baru berangkat, kurang pagi lu berangkatnya. Diajak bicara, diem aja. Jelas. Ini gimana ya cara ngerjainnya? Aku nggak bisa deh. Aku tanya mana saja lah. Vanes, yang nomor 3 sama 5 kenapa nggak bisa? Kamu udah belum? Udah. Ngerjain PR itu di rumah, bukan di sekolah. Ya emang kenapa? Masalah buat lo, ha? Ya iyalah, namanya juga PR. Di ngaca. Nih, gua kasih kaca. Ini berapaan? 1000-an, kamu mau beli? Iya. Tapi nggak ada kembaliannya. Udah buat kamu aja. Makasih ya. Iya, sama-sama. Di sekolah tuh buat belajar, bukan jualan kayak gini. Itu banyak nih. Ya itu anak-anak. Kamu gak apa-apa, Nah? Gak apa-apa kok. Kamu tuh harus tegas sama mereka, biar mereka tuh gak semena-mena sama kamu. Iya, Liva, terima kasih. Seluruh pelajaran hari ini telah selesai. Sampai jumpa besok pagi dengan semangat belajar baru.
Kalian nggak apa-apa. Menurut lo? Kok kalian gitu sih, kan Honest cuma tanya. Biarin. Aku nyesel banget udah jahatin mereka, suka usilin mereka, tapi balasan mereka ke aku ternyata baik banget. Bahkan di saat aku kesusahan tadi aja pas jatuh dari motor sama Rosa, yang pertama kali nolongin juga mereka. Apa aku sekalian ngajak Rosa aja ya buat minta maaf ke mereka? Kayaknya iya deh. Bismillah, semoga Rosa mau ya. Saatnya istirahat pertama. It's time to have first break. Hai Rosa. Aku ada ide. Gimana kalau kita baikan aja sama mereka? Gak mau. Ih, kok gitu? Dia udah baik tau sama kita. Ya aku tahu sih, kita tuh kayak usil banget sama mereka. Tapi tuh kita sebenarnya harus memanusiakan manusia. Gimana kalau kita baikan aja? Ayo. Halo semua. Gimana? Aku minta maaf ya sama Rosa, sama Enes, terus sama kamu. Iya, Nes, aku minta maaf ya kalau selama ini aku selalu usilin kamu sama Rosa. Ya lain kali jangan gitu lagi ya. Iya, sekarang kita bisa berteman nggak? Yeay, main bareng ya? Iya. Nah, anak-anak, jadi itu video yang sudah Ibu tampilkan. Tolong dianalisis ya, apa saja nilai-nilai yang terkandung di dalam video pendek tadi. Nah, anak-anak, untuk tugas selanjutnya, di sini kalian akan dibentuk satu kelompok berisi 4 orang. Nah, di sini kalian akan menganalisis sebuah komik digital berjudul Senggol Dong. Nah, di situ nanti kalian akan menganalisis nilai-nilai apa saja yang terkandung di dalam komik digital tersebut. Untuk jawabannya, nanti Ibu akan melampirkan LKPD beserta komik digitalnya pada deskripsi. Nah, anak-anak, untuk tugas individu di rumah, nanti anak-anak bisa menuliskan sebuah cerita pendek di mana isinya nanti berdasarkan pengalaman pribadi kalian, apa saja sila kedua yang sudah kalian terapkan di lingkungan sekitar. Untuk tugasnya nanti bisa dituliskan di buku tulis anak-anak masing-masing. Nah, anak-anak, untuk tugas selanjutnya secara berkelompok, nanti anak-anak bisa membuat video pendek bertema sila kedua Pancasila di sekolah. Nah, untuk tugasnya nanti anak-anak bisa menyusun terlebih dahulu apa saja yang perlu dirancang untuk membuat video pendek. Bisa berupa ada naskah, kemudian nanti ada editing juga. Nah, apabila nanti anak-anak kesulitan bisa menghubungi ibu ya. Nah, untuk pengumpulan video pendek ini nanti kita akan menayangkannya di depan kelas. Jadi tugas ini untuk minggu depan. Jadi anak-anak, itu saja materi yang dapat Ibu sampaikan pada pertemuan kita hari ini. Nah, nanti jangan lupa dikerjakan ya tugasnya. Untuk tugasnya nanti akan dipresentasikan di minggu berikutnya pada pertemuan berikutnya. Jadi untuk menutup pertemuan kita pada hari ini, kita tutup dengan doa sesuai dengan agama dan kepercayaan masing-masing. Doa akan Ibu pimpin, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih.